Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Binasta'inu ala umuri dawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah Allah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah kita bertemu lagi untuk bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi dan insya Allah di dalam hafal mubarakah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tak terasa sudah memasuki tanggal 14 Mei 2024. Hari ini merupakan pertemuan ketiga untuk modul D, ya. Insya Allah pekan depan merupakan pekan terakhir untuk pertemuan di modul D, dan insya Allah nanti pun akan bertemu kembali ya di pekan depan untuk pertemuan terakhirnya dan selanjutnya akan dilanjutkan ke kelas Tahsin 2 untuk modul Tahsin 2. Jadi untuk para peserta nanti boleh langsung konfirmasi kembali ke Teshifa untuk melanjutkan kelas privatnya itu sendiri. Baik, tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 20 waktu 2 waktu Indonesia Barat. Mari kita awali saja kelas privat pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk setari, langsung saja Gesa persilakan. Baik, syukran Kang Gisa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia mudah-mudahan kabar teman-teman sahabat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya kita akan melanjutkan kembali dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini pertemuan ketiga di modul D ya tanpa terasa dan insya Allah kita akan mulai tahap ke evaluasi ya Bapak Ibu sekalian. Baik kita mulai. Alhamdulillah anzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Fas Faqala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat dan spirit untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan kita tentunya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah berikan kita kesempatan ya untuk itu ya yaitu belajar Al-Qur'an yang insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi, yang mudah-mudahan Allah mudahkan serta lancarkan kita pada malam hari ini untuk belajar kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Baik sambil menunggu peserta yang lain ya, di sini sudah ada yang hadir, tapi sebentar saya share screen dulu ya. Oke. Oke, baik di sini ada Ibu Syamsimar. Assalamualaikum Ibu. Mikrofonnya bisa di-on kan, Ibu Syamsimar atau Ibu Sri? Ibu Sri, assalamualaikum. Nah ini sepertinya lagi prepare nih ya. Ya masih prepare seperti yang Ustaz. Enggak Oke, masih dilanjutkan terlebih prepare ya. dahulu Ustaz. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana yang sudah kita bahas tentang penerapan ataupun pembacaan hukum al ya. Jadi di sini kita sebelumnya membahas tentang hukmula mi'al, yaitu kaitannya dengan al ya. Yang seringkali kita baca dari mulai Al-Fatihah kan banyak ya. Jadi memang kalau kita perhatikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya ada yang kaitannya dengan hukum al ya. Alif lam itu paling banyak ya, paling banyak kita temukan. Bahkan al yang dimaksud di sini adalah kalimat isim ya. Jadi
alif lam yang nempel pada kalimat isim. Yang mana ada alif lam syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Nah, nama lainnya dari alif lam syamsiyah itu adalah idgham syamsiyah. Nama lainnya dari alif lam qamariyah yaitu idhar qamariyah. Seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita bahas, tentunya para ulama mengatakan bahwa lam sukun di situ diserupakan ya, diserupakan dengan bintang. Yang mana lam ini bintang, sedangkan nanti huruf yang sesudah alif lam itu adalah ada yang matahari, ada yang bulan ya. Kalau huruf syamsiyah, huruf matahari ya, bertemu dengan bintang, maka bintangnya ada tapi tidak terbaca ataupun tidak terlihat. Sedangkan kalau misalkan bintang itu dihadapkan dengan huruf bulan atau huruf qamariyah, salah satu di antaranya huruf qaf, maka bintang bertemu dengan bulan, dua-duanya terbaca ya. Dua-duanya terbaca, lamnya terbaca dan qafnya terbaca. Salah satu di antaranya al-qamaru ya, al-jamalu. Jelas ya dibaca, lamnya dibaca jelas seperti itu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah diinformasikan, ada tugas ya. Ada tugas untuk latihan dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pun juga di rumah masing-masing sudah melatihnya, yaitu di halaman 66 ya. Di halaman 66 ini kita akan evaluasi ya, evaluasi cara baca dan juga nanti Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan di Quran surah At-Takatsur ya. Baik, kita sapa dulu yang sudah hadir ya. Di sini ada Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu. Sudah standby ada Bu ya? Ada Ibu? Ibu Sri? Ibu Syamsimar? Ada Pak Ustadz. Ada ya? Assalamualaikum Pak Oke. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bu? Nah ini sambil menunggu yang lainnya ya. Ya Ya. Pak. Oke, dikarenakan di sini kita akan evaluasi bacaan ya. Jadi sehingga kita sama-sama dulu, nanti Bapak Ibu yang membacakan ya. Baik, kita sama-sama dulu di halaman 66 ya. Seperti biasa, saya satu kali, semua satu kali ya. Siap ya? Ibu Syamsimar dan Ibu Sri di-on-kan saja mikrofonnya ya. Ya Siap. Pak. Saya satu kali, semua satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Baik, yang baru hadir silakan ikuti, di-on-kan semua mikrofonnya ya. Yang belum ta'ud masing-masing ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا للفقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Oke, alhamdulillah cukup ya. Baik, siap ya. Ini karena tugas yang sudah dimurojaah oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kita akan coba evaluasi pada malam hari ini ya. Baik, saya sebutkan langsung ya untuk namanya ya. Baik, Ibu Syamsimar terlebih dahulu, silakan Bu. Ya, Semua Bu ya. Oke. Ya. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju alimul ghaibi wasyahadah Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya, sip, alhamdulillah. Syukran Ibu Syamsimar ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Iis Rosida, silakan gabung. Di-on-kan. Ustaz. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bu? Siap, Ya, Ustaz. dimurojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lil fuqara'il muhajirin allazina Hanya Bu. Muhajir. Muhajir. Hanya kurang panjang. Lil fuqara'il muhajirin allazina Masih kurang Ibu. Muhajir. muhajirin allazina ukhriju alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Ya, sip, alhamdulillah ya, Ibu Is Rosidah. Baik, syukran. Kita lanjutkan, di sini ada Ibu Masriani. Silakan dicoba, Bu. Ya, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Bana bauna buna baina bina banun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Sip, mantap Ibu ya, dengan pengingat pola ya, itu bagus, sip ya. Iya, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Iya, Harus gitu. nggak apa-apa, bagus ya. Untuk mengunci irama kan ya. Iya, Oke, iya. syukron Ibu Masriani. Kita lanjutkan Ibu Ratnawati. Silakan, Bu. Ya. Di on kan Ibu Ratnawati? Oke. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was. Ya, mohon maaf di mute yang lainnya ya. Afwan. Kita lanjutkan Ibu Ratna, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahu. Enggak kuat. So, di on. Ya. Kalau tidak kuat di apa, sambung saja, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Karena kita sedang belajar. Musawwiru ya, tasydid. Coba saya ulang ya, Tat ya. Ya, silakan. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis Hu-nya sama. hati-hati. Hu-nya tidak kepanjangan. Yusabbihu lahu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju alimul ghaibi was sahadah huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Oke, sip, bagus. Alhamdulillah. Syukran Ibu Ratnawati ya. Baik, siap. Oke, kita lanjutkan. Masih ada evaluasinya, masih ada. Kalau di sini untuk halaman 66 ini sudah saya contohkan. Nah, sekarang ibu sekalian mempraktekkan Quran surah At-Takatsur. Siap ya?
Oke, siap. Kita awali lagi dari Ibu Syamsimar. Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Di-on-kan mikrofonnya. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Masya Allah. Sip, alhamdulillah. Ya, Ibu Iis Rosidah gabung. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idin 'anin na'im. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, ini meskipun di sini ada gunnah musyaddadah, tapi memang tidak akan saya koreksi karena memang belum pembahasannya ya. Oke, sudah oke, Ibu Is ya. Kita lanjutkan Ibu Masriani, silakan. Ya Ustaz. Bana bauna buna baina bina banun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Masya Allah, sip, oke, alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan Ibu Ratnawati, silakan Bu. Ya, di-on kan mikrofonnya. Oke. Ya, at-takatsur, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ini luar biasa ya. Kalau saya murojaah ke belakang itu, ya maksudnya pertama kalinya Ibu Iis, Ibu Masriani, Ibu Ratnawati, Ibu Syamshimar yang saya ingat ya, ketika belajar awal tuh ya, di awal. Karena ini termasuk batch pertama, ini senior, ini kelas senior ya. Hari Senin, Selasa kelas senior ya, yang baru pertama kalinya yang gabung di Sobat Ngaji adalah ibu-ibu sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan semangat, spirit, dan juga istiqomah selalu ya ibu-ibu sekalian ya. Karena apa? Ini luar biasa perkembangannya, ibu-ibu sekalian, sudah lancar sekali ya. Mungkin Agesa pun juga bisa merasakan ya, ini prosesnya luar biasa ya. Maka dari itu ini betul-betul kita harus mempertahankannya dan harus kita istiqomahkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ibu-ibu sekalian di sini, ibu-ibu bapaknya nggak ada nih ya. Baik, luar biasa, pertahankan ya. Kita akan lanjutkan materinya insya Allah ibu-ibu sekalian. Untuk materi yang berikutnya, ini kan untuk pembahasan pengecualian ya, sudah saya bahas. Hanya ditemukan ya, baru ditemukan oleh saya gitu kan ya, ketika baca dan juga ketika mengkhotamkan Al-Quran, memang baru 2 ini. Tapi sepertinya di surat-surat dan ayat-ayat yang lain pun juga sepertinya ada, cuman belum ketemu ya. Yang ketemu baru 2 ayat ini, yang pengecualian bukan termasuk alif lam syamsiyah dan idhar qamariyah pada lam fiil ya. Nah, pada lam fiil. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan huruf fawatihus suwar atau huruful muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kira-kira apakah ada yang masih ingat huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah? Ada yang masih ingat, ibu-ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Atau pertanyaan gini, pernah mendengar tidak fawatihus suwar, huruf muqatta'ah? Pernah dengar cuman huruf muqatta'ah aja, Ustaz. Oh, itu oke. Enggak ngerti. Oke, nggak apa-apa ya. Ini hal-hal biasa ya. Kalau misalkan ukurannya gini. Kalau misalkan saya tanya, ibu-ibu sekalian masih ingat tidak huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah? Kalau misalkan jawabannya tidak ingat, tapi ketika saya tanya, pernah mendengar tidak ibu-ibu sekalian? Pernah. Berarti sepertinya kita pernah hafal, cuman tidak jarangnya murojaah jadi lupa lagi ya. Padahal di Sobat Ngaji ini kalau tidak salah di kelas besar udah beberapa kali diulang-ulang ya, oleh asatid yang lain, oleh saya dan lain sebagainya ya. Tapi insya Allah ibu-ibu sekalian di sini spesial ya, spesial dikarenakan di kelas privat ini memang modulnya sudah dikhususkan ya, sehingga kita mempelajari huruf fawatihus suwar ataupun huruf muqatta'ah ini lebih dalam. Ibu-ibu sekalian ya, lebih mendalam dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya modul ini yang sudah saya susunkan, mudah-mudahan bisa mudah untuk dipahami insya Allah ya. Nah, sekarang boleh ibu-ibu sekalian di-mute, semuanya di-mute dulu biar saya jelaskan ya. Oke. Nah, huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah ya. Kalau kita simak ya, atau pernah mendengar pasti ya. Saya pun juga waktu dulu ketika belajar ya, ketika baru belajar itu mendengar fawatihus suwar pernah gitu ya. Huruf muqatta'ah pun juga pernah, tapi nggak tahu maksudnya huruf apa saja atau apa maknanya fawatihus suwar dan muqatta'ah. Di sini sudah saya susunkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, huruf fawatihus suwar, kita lihat fawatihus suwar terdiri dari 2 kata. Nah, ini saya bahas dulu ya. Jadi sebetulnya kalau di dalam bahasa Arab itu disebutnya kalimat ya. Kalau di sini kata. Jadi sebetulnya kata ini sudah mulai sudah mulai diterapkan di zaman sekarang ya, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau misalkan di sini kalau ada yang belajar belajar bahasa Arab pasti paham ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an khususnya ketika ada sebuah lafaz yang mengandung arti itu disebutnya kalimat ya. Contoh di sini ini kan sebuah lafaz tuh ya. Fawatihu ini sebuah lafaz.
dan mengandung arti, maka ini disebut kalimat. Ya. Jadi kalimat itu, kalimat di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia jelas-jelas beda. Ya. Contoh misalkan, misalkan ada sebuah lafaz, ya, atau gini nih, kan ini kalimat itu istilah dalam bahasa Arab yang menunjukkan sebuah lafaz yang mengandung arti, baik satu huruf, dua huruf atau lebih, Bu. Ya, contoh misalkan cukup kita contohnya adalah ini, wa. Nah, kira-kira waw ini ada artinya tidak, ibu-ibu sekalian? Ada, yaitu artinya dan. Nah, ya, maka waw ini disebutnya kalimat, gitu ya. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, ya, maka wa ini disebutnya kalimat. Nah, contoh yang lain misalkan ada yang dua huruf, ya, fi misalkan tuh, fi. Contohnya misalkan kita ambil maknanya pada, tuh ya. Fi dua huruf, ada fi, ada fa, ya, huruf fa, ada huruf ya, ya sukun, ya, fi dua huruf kan, ya. Jadi mau satu huruf, mau dua huruf, nanti lebih dari dua huruf gitu kan, ya. Mau tiga huruf ataupun lebih, kalau mengandung arti maka dia disebutnya kalimat, gitu ya. Nah, sedangkan ibu-ibu sekalian, kalau misalkan pernah di suatu riwayat membicarakan tentang orang Arab ketika ketika ditanya oleh seseorang, gitu ya. Seseorang tersebut menanyakan kalimat ataupun sebuah lafaz, ya, yaitu daizun, ya. Pernah mungkin saya pun juga di kelas besar ya ngebahas ini. Daizun. Nah, ini kalau kita lihat sebuah lafaz, ya, ibu-ibu sekalian, ya. Boleh untuk interaksi, ya. Nah, kira-kira daizun itu disebut kalimat tidak, ibu-ibu sekalian? Tidak. Daizun. Kenapa, Bu? Tidak Iya. ada artinya. Nah, tidak ada artinya. Tahu di mana, Bu? Tahu dari Ustaz. Oh, Dari udah Ustaz berarti ya. dulu. Nah, berarti masih ingat ya. Yang Tuh, ada itu masih ingat, zaitun. alhamdulillah ya. Nah, jadi yang dikatakan oleh seseorang tersebut sebetulnya bukan daizun, tapi salah terbalik, ya. Harusnya zaidun. Zaidun. Gitu ya. Zaidun. Itu ada di sebuah riwayat, ya, saya pernah baca, ya. Cuman saya lupa lagi. Nah, jadi harusnya zaidun gitu. Nah, gini, zaidun. Nah, ketika ditanyakan zaidun, oh, zaid itu zaid di sana gitu kan, ya. Jadi ketika orang Arab itu ditanya daizun, apa daizun gitu kan, nggak bisa dipahami, ya. Sedangkan zaidun, oh, itu zaid, itu di sana zaid gitu kan, ya. Kalau ya, menjawabnya seperti itu, ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan bahasa Indonesia, masih ingat contohnya, Bu? Apa? Buku, ya. Nah, ada buku. Terus kita Ukub. balikan menjadi ukub. Gitu ya. Ukub. Nah, misalkan ibu mempunyai toko alat tulis, ya. Saya mau beli ukub, Bu. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bu, saya mau beli ukub. Kan nggak bisa dipahami. Meskipun di sini susunan huruf-huruf, ya. Dan susunan huruf ini ya, menyusun. Tapi meskipun menyusun, tapi tidak ada makna, ya. Sedangkan ketika Bu, saya beli buku, langsung dipahami. Itu, ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, nanti kita akan pahami fawatihus suwar atau huruful muqatta'ah ini kaitannya dengan kalimat atau bukan, ya. Maka kita lihat dulu di sini, ya. Dari dua kata, ya. Fawatihus suwar terdiri dari dua kata atau dua kalimat, yaitu fawatihu dan aswaru. Nah, kita lihat di sini, fawatihu merupakan jamak dari Fatihah. Nah, Al-Fatihah apa, Bu? Maknanya Al-Fatihah. Pembukaan. Pembukaan, ya. Makanya di sini betul tuh, dari Fatihah diambil jamaknya dari Fatihah yang berarti pembuka, tuh, ya. Sedangkan aswar itu adalah surah, Bu, tuh. Ya, jamaknya dari surah. Seperti suratul Fatihah. Ya kan, seperti itu, ya. Seperti surat Al-Fatihah, surah, ya. Nah, yang berarti surat dan juga mempunyai makna surat-surat. Dengan demikian, secara makna harfiah, ya, secara makna
kalimat atau huruf yang kita bahas tadi, yaitu berarti maknanya pembuka surah-surah. Itulah huruf fawatihus suwar, ya. Oke, di sini masih ada yang pecah suaranya, mohon di-mute-kan ya. Oke, ibu-ibu sekalian di-mute-kan. Nanti pokoknya kalau misalkan ada interaksi di-on-kan, kalau tidak ada di-mute-kan ya, biar nanti suara yang ibu dengar adalah suara saya. Oke, berarti huruf fawatihus suwar itu adalah berarti huruf yang ada pada pembuka surat-surat gitu kurang lebih ya, fawatihus suwar, huruf fawatihus suwar ya. Berarti huruf yang ada pada awal-awal pembuka surah gitu ya, itu adalah fawatihus suwar. Sedangkan muqatta'ah apa? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah terdiri dari satu kata, yaitu al-muqatta'atu, yang mempunyai makna terputus-putus. Nah, berarti huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang terputus-putus atau huruf yang terpisah. Nah, ya. Nah, kira-kira sampai sini ibu-ibu sekalian bisa dipahami? Insyaallah ya. Insyaallah Oke. bisa, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sepertinya kelanjutannya seperti alif lam mim ya, Ustaz. Nah, belum. Ya, betul. Betul ya. Ini belum kita bahas ya. Ini kaitannya dengan fawatihus suwar dan muqatta'ahnya sudah bisa dipahami, Ibu? Sudah insyaallah ya. Dari segi makna harfiahnya, dari segi makna perkataannya ya. Jadi sehingga kita bisa memahami. Mungkin sebelumnya ibu-ibu sekalian, saya pun juga di tahsin besar waktu itu belum ada modul seperti ini kan? Belum ada ya. Sehingga alhamdulillah ibu bisa mendapatkan susunan yang saya susunkan ini lebih detail insyaallah ya. Dari mulai fawatihus suwar artinya apa sudah ada di sini. Ya, kalau dulu kan kalau tidak salah saya menyampaikan hanya fawatihus suwarnya saja tanpa diartikan dan muqatta'ah kalau tidak salah ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dijelaskan, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian memurojaah waktu-waktu yang lalu kita belajar jadi lebih paham lagi insyaallah ya. Nah, betul tadi pertanyaannya jadi kaitannya dengan huruf-huruf yang seperti alif lam mim seperti itu dan lain sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini. Kita bahas satu dulu ya, satu persatu. Ada yang namanya mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i itu masih ingat tidak, Pak, ibu-ibu sekalian? Mad tabi'i. Mad itu panjang ya. Mad itu panjang ya. Tabi'inya apa, Pak, ibu-ibu sekalian? Masih ingat? Itu tabiat. Nah, iya betul. Diambil dari kata atau kalimat tabiat, yang mana tabiat itu adalah sesuatu yang ya betul-betul tabiatnya gitu ya. Makanya disebutkan seperti halnya orang yang memiliki tabiat yang benar, dan tabiat itu pasti benar gitu kan ya. Tergantung ya. Tergantung misalkan kalau tabiatnya tidak benar ya itu nggak benar. Tapi kalau di tabi'i di sini maknanya adalah alami, natural dan memang tidak ditambah, tidak dikurangi. Jadi makna tabiat itu memang benar gitu kan ya. Asli gitu kan ya. Kan disebutnya mad asli. Kalau ada mad asli berarti ada mad palsu gitu kan ya. Nah, ini mad asli disebutnya ya, mad asli. Nah, ini mad tabi'i itu kaitannya dengan mad panjang 2 harakat juga, yaitu tabi'i ya, tidak lebih tidak kurang. Jadi bacaannya adalah mad panjang 2 harakat. Ini pun juga sama ibu-ibu sekalian ya, kaitannya dengan mad panjang 2 harakat. Cuman di sini disebutkan adalah tabi'i harfi. Nah, kaitannya dengan huruf yang tadi, huruf fawatihus suwar, huruf muqatta'ah. Makanya ditambah istilah harfi ya. Jadi beda. Kalau mad tabi'i ini umum ya, umum itu yang kita ketahui mad tabi'i itu seperti halnya ada fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun. Ini mad ya, mad tabi'i ini. Nah, sedangkan yang ini khusus harfi. Jadi tabi'inya ada di harfi. Kita lihat di sini. Mad tabi'i harfi ialah huruf mad atau dalam kurung alif gitu ya. Mad itu alif yang terdapat pada huruf hijaiyah yang berada pada pembuka awal surah. Nah, ini khususnya ya, khususnya pada pembuka
awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat hayyun tohuro. Ya, ha ya to haro di sini. Ya, nah kita lihat ibu-ibu sekalian, kita akan bedakan antara mushaf Indonesia dan mushaf Madinah. Di dalam mushaf Al-Quran Indonesia kelima huruf, nah ini ya yang atas ini, kelima huruf ini ditandai fathah berdiri. No, kalau di mushaf Indonesia itu ada fathah berdiri, Bu. Tuh ya. Ha, ya, to, ha, ro. Ya. Jadi dibacanya 2 harakat. Karena cirinya apa? Cirinya fathah berdiri. Nah, ini kaitannya dengan 7 tanda yang kita kita praktekkan, kita hafal juga, bahkan kita polakan dengan rumus praktisnya ya. 3 2 2 fathah kasroh dhammah. Fathah 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 kasroh kasroh dhammah dhammah. Fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri tuh ya, termasuk ya. Fathah berdiri dibaca 2 harakat. Sedangkan kita lihat di sini. Sedangkan di dalam mushaf Al-Quran Madinah, kelima huruf ini tidak ditandai fathah berdiri, Bu. Tuh, jadi polos kalau di mushaf Madinah ya. Nah, ini harus tahu ya. Kalau misalkan di mushaf Madinah ada huruful muqatta'ah, kalau tanpa ada harokat tanpa ada fathah berdiri, berarti tetap dibaca 2 harakat. Jangan sampai tidak ya. Karena ini hanya perbedaan dari segi tanda saja ya. Fungsinya tetap sama ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di mushaf Al-Quran Indonesia, ini tanda fathah berdiri ini memudahkan banget ya, memudahkan kita. Oh, kalau fathah berdiri ya dibaca 2 harakat. Tapi kalau misalkan tanpa ada harokat, dan memang sebetulnya huruful muqatta'ah itu tanpa ada harokat. Ya, ibu-ibu sekalian ya, tanpa ada harokat. Nah, kira-kira nih, huruful muqatta'ah yang ini yang dibaca 2 harakat, ini disebutnya harokat bukan, Bu? Harusnya harokat kan, fathah berdiri, jadi fathah ya. Ada fathah, ada kasrah, ada dhamma. Seharusnya ini ya termasuk harokat. Tapi sebetulnya huruful muqatta'ah itu tidak diberikan harakat. Ya, tidak diberikan harakat. Tapi cara bacanya seperti halnya mad panjang 2 harakat, ya, seperti itu. Dan memang ini kaitannya dengan cara baca, ya, cara baca. Nah, jadi ini perbedaannya mushaf Al-Quran Indonesia dan mushaf Madinah. Kalau mushaf Al-Quran Indonesia ditandai fathah berdiri, ibu-ibu sekalian ya. Sedangkan di mushaf Al-Quran Madinah tanpa ditandai fathah berdiri. Dan cara bacanya di sini kita lihat dibaca 2 harakat atau seukuran dengan 1 alif. Nah, kalau ini kan kalau kaidah tajwid para ulama tajwid ya, bahkan di buku-buku tajwid terdahulu ya, guru-guru karangan guru-guru kita, itu disebutnya 1 alif. Kalau mad itu 1 alif, ya dibaca 1 alif. Misalkan huruf ba, gitu ya. Nah, contoh huruf ba, ketika diberikan kalau misalkan mau dibaca panjang 2 harakat, maka panjangkan sebanyak 1 alif, gitu kan ya. Karena di sini ba ditambah alif maka jadi ba, itu kurang lebih ya. Nah, ini 1 alif, Bu. Ya, jadi seukuran 1 alif itu ya mad panjang 2 harakat maksudnya. Ya. Nah, di sini ya. Tuh contohnya adalah, nah ini boleh kita kita praktekkan bersama-sama ya. Silakan ibu-ibu sekalian di-on-kan mikrofonnya. Ya, kita praktekkan mad tobi'i harfinya dulu ya. Mad tobi'i harfinya dulu. Siap. Toha, silakan. Toha. Nah, ini dua-duanya mad tobi'i harfi ya. Mad tobi'i atau mad 2 harakat di huruful muqatta'ah ya. Makanya disebutnya mad tobi'i harfi. Kita baca mad tobi'i harfinya aja ya. Ya, silakan. Ya. Nah, sedangkan sinnya ini tidak termasuk mad tobi'i harfi ya. Yang kita bahas saat ini adalah mad tobi'i harfinya. Maka kita baca tobi'i harfinya dulu. To, silakan. To. Nah, di sini tidak termasuk ya karena tandanya tandanya beda ya. Berikutnya ha. Ha. Oke. Berikutnya di sini ada ro. Ro. Ya, betul. To. To. Ya, berikutnya ro.
Ro. Berikutnya haya. Haya. Nah, ini tidak tidak harus diayunkan ya, nggak harus. Pokoknya ukurannya 2 harokat aja. Ya, kalau tadi saya contohkan biar konsisten saja seperti itu ya. Tapi nanti untuk praktek bisa disesuaikan. Nah, ini adalah huruful muqatta'ah atau huruf fawatihus suwar ya, yaitu huruf yang berada di awal-awal surat dan huruf ini terputus-putus ya, terpisah jadi satu-satu. Makanya ketika saya baca tadi satu-satu saja, memang satu-satu nanti hurufnya ya ketika dipisahkan gitu ya. Nah, inilah mad tabi'i harfi. Nah, sedangkan ada yang dibaca 2 harakat, ada yang dibaca 6 harokat, Bu. Tuh, di sini ada 6 harokat. Bagaimana kita bisa mengetahui 6 harokat? Apakah ada tanda alis gitu ya? Nah, kalau misalkan ini hanya tanda ya, hanya tanda. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, ini alis itu tanda harakat atau tanda apa kira-kira? Masih ingat? Alis ibu-ibu sekalian? Alis itu berasal dari apa? Tanda alis atau tanda bendera atau tanda pedang, tanda kumis, bebas ya. Masih ingat? Boleh dijawab. Alis itu berasal dari tanda apa? Tanda mat 2 harakat. Ah. Ya, Mat. Tanda mat. Mad. 2 harakat. Itu ya. Maksudnya bukan mad 2 harokatnya, tapi tanda ini berasal dari apa? Masih ingat? Berasal dari mad. Nah, mad kalimat atau kata mad. Nah, gini kan ya. Nah, gini ya, mad ya. Sehingga ya, yang ini waktu itu ya pernah dibahas. Sehingga ini diambil dari kata mad ya. Jadi sehingga ini dihapus gitu kan ya. Terus ini dihapus, jadilah tanda alis, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi tanda alis ini berasal dari mad. Jadi alis ini ya, ataupun bendera ataupun tanda pedang ataupun apapun itu ya, pokoknya ini berarti bukan harakat ibu-ibu sekalian ya, bukan harakat, melainkan hanya penanda saja bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Makanya sebetulnya huruful muqatta'ah ini nggak ada harokat, terkecuali tanda alis saja, seperti itu ya. Nah, sedangkan yang tanda alis itu apa namanya? Nah, di sini kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Ada mad lazim mukhaffaf harfi. Masih ingat tidak mukhaffaf? Ada yang masih ingat ya? Ada mad lazim musaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya, yang itu ya. Kalau ini mad lazim mukhaffaf. Kira-kira ada yang masih ingat Lupa, Ustaz, kalau Ya, mat gimana? yang hukum seperti itu kami enggak ingat Pak Ustaz. Oh, Tapi nggak kalau apa-apa. dibaca bisa gitu. Ya nggak apa-apa. Bisa. Ini hanya Tapi kalau ditanya apa itu kami nggak tahu Pak Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Dikarenakan ibu-ibu sekalian nggak akan dibebankan dengan nama-nama istilah, nggak akan. Cuman ditanya saja apakah ada yang ingat atau tidak gitu kan ya. Kalau tidak ingat ya nggak apa-apa, karena memang bukan pembahasan kita. Betul Bu ya. Jadi memang bukan pembahasan kita. Meskipun saya kok lupa terus, nggak apa-apa. Karena ini memang tidak dibebankan untuk dihafal ya. Yang penting cara baca kita bisa itu ya. Nah, cuman untuk ditanya ya untuk memurojaah saja ya. Barangkali ingat alhamdulillah. Kalau tidak ingat ya udah nggak apa-apa ya. Yang pasti saya pun juga akan membahasnya ya. Oke? Sip, syukran Bu. Alhamdulillah ya. Nah, jadi pernah kita mendengar juga ya, sering ya di modul-modul sebelumnya kita sering mendengar mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi ya. Dan bahkan kita pasti kalau mengenai nama-nama istilah itu ya dari dulu memang agak-agak sulit untuk dipahami ya, tapi insya Allah ini tidak tidak fokus ke nama istilahnya, tapi fokus ke cara baca. Tapi ini pun juga perlu dibahas ya. Baik, kita sambil murojaah saja ya. Seperti biasa, mad itu panjang, lazim itu sesuatu yang lazim gitu ya, yang biasa, sesuatu yang biasa. Mukhaffaf itu ringan ya. Ada mukhaffaf, ada musaqqal. Kalau musaqqal itu berat, kalau mukhaffaf ringan. Dan harfi itu ya huruf muqatta'ah ya, kalau harfi itu ya. Baik, kita lihat di sini ya. Mad lazim mukhaffaf harfi ya, ialah huruf mad bertemu dengan huruf sukun asli tuh ya. Ada sukun asli ya. Jadi sukunnya betul-betul sukun asli ibu-ibu sekalian ya.
Nah, yang diringankan tuh kan ya. Jadi diringankan itu maksudnya ringan itu adalah mukhafaf ya, yang terdapat pada huruf yang bertanda alis. Nah, ini ya. Ya, ada tanda alisnya, Bu. Nah, itu ya. Jadi kalau yang tadi, kalau yang matobi harfi, kalau matobi harfi itu adalah ada tanda fathah berdiri. Sudah barang tentu ini dibaca 2 harakat ya. Sedangkan yang tanda alis, nah ini baru kita lihat ya, dibaca berapa harakat nanti di bawah ada tuh ya, dibaca 6 harakat. Nah, ini sukun asli yang diringankan yang terdapat pada huruf yang bertanda alis yang berada pada pembuka awal surah. Ini khusus pembuka awal surah. Jadi bukan tanda alis yang pada umumnya. Bukan, ini beda soalnya ya. Beda ya. Cara bacanya pun juga berbeda. Cuman untuk jarak harakatnya, nah jarak harakatnya sama ya. Tanda alisnya ya. Jadi kalau tanda alis di pada umumnya kan ada yang 4 harakat sampai 5 harakat, ada yang 6 harakat ya. Kalau ini nanti kaitannya dengan 6 harakat. Yang terkumpul dalam kalimat naqusu asalakum ya. Naqusu asalakum nun, qaf, sod, ain, sin, lam, kaf, mim tuh ya. Jadi cara bacanya huruful muqatta'ah itu bukan naqasu asalakama. Bukan, Bu ya. Bukan gini nih. Na, ko, so, a, sa, la, ka, ma. Bukan. Nah, jadi huruful muqatta'ah itu adalah huruf yang ketika kita ucapkan asli. Ya, hurufnya belum diberikan harakat fathah, kasroh, dhamma. Ya. Nah, sedangkan kalau misalkan, nih, Bu. Kalau misalkan huruf ini ketika diberikan harokat fathah, na, kasroh, ni, doma, nu. Ini pun juga sama. Ko, ki, ku. Itu ya. Ini pun juga sama. So, si, su. A, ai, au. Sa, si, su. La, li, lu. Ka, ki, ku. Ma, mi, mu. Itu ya. Ketika diberikan harakat. Nah, ketika belum diberikan harakat atau tanpa ada harakat, kira-kira hurufnya apa ini, Bu? Nun. Nun, betul. Ini Qaf. qaf, ini So. sod, sod, bukan so saja, tapi sod. Ini Ain. ain. Oke, ini Sin. sin. Ini, Bu, Lam. betul. Ini Ka. ini. Mim. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi huruful muqatta'ah ini adalah huruf yang betul-betul dia itu tanpa ada harokat. Ya, makanya kan kalau kita pernah menghafal huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, gitu kan ya. Jadi betul-betul huruf-huruf yang tanpa ada harakat ya. Cuman ada yang tanpa ada harakat tapi dibacanya sama ya, seperti halnya yang tadi nih, Bu. Yang huruf yang matobi harfi ya, yang dibaca 2 harakat. Ini kira-kira ibu-ibu sekalian bacanya ketika tanpa ada harokat gimana nih? Apakah dibaca hah gitu ya? Yah gitu kan? Enggak kan ya? Tapi ha, ya, to. Nah, itu ya. Jadi tidak semua huruf mempunyai huruf akhir. Apa maksudnya huruf akhir? Nah, kita lihat di sini tuh, ibu-ibu sekalian. Huruf ini mempunyai huruf akhir. Berarti nun, huruf akhirnya apa di sini? Nah, nun. Nun sukun. Ingat nun sukun ya. Jadi betul-betul nunnya harus harus bertanda sukun. Terus berikutnya qaf, mempunyai huruf akhir Fa. betul, fa sukun ya. Berikutnya di sini sod. Nah, ujung hurufnya dal, tuh dal sukun. Nah, dal sukun. Nah, sedangkan yang ini kenapa saya lingkari di sini mempunyai kekhususan, ibu-ibu sekalian ya. Jadi huruf ain ya. Ain itu mempunyai kekhususan karena berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya. Kalau yang ini kita lihat domah bertemu wawu sukun mad 2 harakat ya. Domah bertemu wawu sukun mad 2 harakat. Nunun. Nah, kalau ini sebetulnya nunun ya kalau diberikan harokat. Nah, ketika disukunkan menjadi nun mad arid ya, menjadi mad arid disukun. Nah, sedangkan ain itu bukan mad arid. Di sini fathah bertemu ya sukun, kira-kira ini termasuk mad panjang 2 harokat atau tidak, Bu?
Tidak. Fathah bertemu ya Tidak. sukun, ya. 3, 2, 2, fathah, kasroh, doma. Fathah, 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 kasroh, kasroh, doma, doma. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif bengkok, fathah berdiri. Tuh, tidak termasuk. Ya, di sini fathah bertemu ya sukun, ya, enggak sinkron, ya. Dan memang maksudnya tidak ada, ya. Tidak ada di mad panjang yang sudah kita ketahui ya di modul A. Nah, di sini fathah bertemu ya sukun. Ini kaitannya dengan lin, ya, atau huruf lin, yaitu ainun, ainun, ya, menjadi ain. Nah, gitu ya. Jadi ain. Nah, huruf ain ini ibu-ibu sekalian, di beberapa keterangan tajwid, ilmu tajwid, bahwa huruf ain ini boleh dibaca 4. Ya, boleh dibaca 4 harokat. Nah, boleh dibaca 4 harokat. Tapi mayoritas para ulama tajwid itu menyarankan disamaratakan, ya, disamaratakan dengan huruf-huruf yang lainnya, dibaca 6 harkat seperti itu, ya, disamaratakan seperti itu, ya. Jadi tapi boleh dibaca 4, boleh, ya, khususnya ain saja. Apakah sod, kof, nun, sin, lam, kaf, mim boleh tidak? Boleh tidak, ya? Tidak, ya, 6 harokat tetap, ya, untuk huruf-huruf yang lainnya. Kalau misalkan huruf ain boleh dibaca 4 harokat seperti itu, ya. Baik. Nah, sedangkan sin ujungnya huruf apa, Bu? Sin Non sukun. Sukun. nun sukun. Nah, ya. Terus berikutnya di sini lam, Lam mim sukun, kaf, fa sukun, ya, mim sukun. Nah, ini huruf aslinya yang kita baca itu yang bawahnya, Bu, ya. Maka di sini dibaca 6 harakat, ya. Contoh aja adalah nun. Silakan praktekkan. 1, 2, 3. Nun. Oke. Kalau misalkan kita hitung dengan jari kita tetap 6, ya. Nun. Nah, cuman ingat ketukannya tidak terlalu cepat, ya. Tetap ketukannya ya slow saja, ya, pelan-pelan. Nun. Kurang lebih segitu panjangnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Qaf. Silakan. Bagus. Berikutnya. Sod. Pantulkan. Dal sukun. Nah, ya. Jadi hukum-hukum huruf akhirnya itu harus betul-betul disempurnakan, ya. Dal sukun berarti harus kita pantulkan. Meskipun kita belum mempelajari huruf-huruf pantulan, ya, tapi insya Allah nanti di tahsin 2 kita akan mempelajari yang namanya huruf-huruf pantulan, ya, seperti itu. Baik, huruf ain kita baca 2 versi, ya. Versi yang pertama 6 harakat. Ain. Silakan. Oke, sekarang 4 harakat. Ain. Nah, gitu, ya. Jadi khusus huruf ain boleh dibaca 4, ya. Kalau kemarin di kelas Senin itu ada yang nanya, berarti 5 harokat gimana? Nah, cuman yang saya ketahui itu dari keterangannya boleh dibaca 4, berarti nggak ada 5 kan? Ya, jadi boleh dibaca 4 harokat, ya. Berarti antara 4 dan 6 harokat, kurang lebih seperti itu. Tapi mayoritas membacanya ain pun juga dibaca 6 harokat gitu, ya. Cuman boleh 4 harokat. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian nafasnya pendek, nah boleh mempraktekkan 4 harokat, ya. Baik, berikutnya. Sin 6 harakat. Oke, berikutnya. Lam.
Lam. Kaf. Silakan. Kaf. Mim. Mim. Nah, baik. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, di sini hukum-hukum akhir huruf ini akan berpengaruh, ya. Contoh, misalkan ibu-ibu sekalian di sini ada ain. Ain itu nun sukun ujungnya ya, nun sukun. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau misalkan saya tuliskan kembali di sini ya, ada ain. Nah, contoh misalkan ya, ada ain. Nun sukun bertemu dengan sod. Nah, kira-kira nih, dengan sod, Bu. Kira-kira nun sukun bertemu sod ini dibaca apa, Pak, ibu-ibu sekalian? Dibaca Ada yang tahu? Ikhfa. berdengung. Betul, Namanya dibaca ikhfa. dengungan. Ikhfa. Meskipun kita belum mempelajari bab dengungan ya. Karena ini materi di modul D ini adalah materi tambahan ya, tambahan ilmu yang kaitannya dengan huruf-huruf ataupun tanda-tanda yang sering kita temukan ya. Nah, ain ya. Ketika nun sukun bertemu sod, maka ini ada hukum ikhfa, ibu-ibu sekalian ya, harus didengungkan. Maka dibaca ain sod. Nantinya seperti itu ya. Tapi belum dipraktekkan dulu ya. Ibu-ibu sekalian tidak mempraktekkan dulu. Ini hanya contoh saja. Karena nanti akan ada huruf atau akan ada hukum yang seperti itu ya. Nun sukun bertemu dengan huruf sod ya. Ain sukun bertemu dengan sod misalkan dan lain sebagainya. Nanti ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Nah, cuman ada beberapa waktu dulu pernah ada peserta yang bertanya, itu kalau di huruful muqatta'ah itu hukumnya gak ada sana. Ya, dikatakan seperti itu. Padahal kalau kita pelajari ini ada hukumnya. Ada nun mati bertemu sod, ya harus dibaca ikhfa tetap, ya. Tidak dibaca idhar gitu ya, tapi tetap dibaca ikhfa gitu ya. Oke. Nah, untuk sampai sini ibu-ibu sekalian, ingat ya, posisi kita yang harus ibu pahami, harus ibu praktekkan adalah cara baca. Oke. Nah, tadi kita membaca yang ini ya. Toha, ya, toha. Sudah paham di sini ya? Pokoknya kalau ada huruf yang ada fathah berdiri, maka dibaca 2 harakat, khususnya huruful muqatta'ah ya, yang berjumlah 5 huruf, yaitu ha, ya, toharo ya. Nah, sedangkan yang bertanda alis, sisanya berarti ibu-ibu sekalian ya, sisanya berarti ya, sisanya di sini dibacanya jangan sampai dibaca na, ko, so, a, sa, la, kama ya, hati-hati. Tapi dibacanya nun, mim, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, gitu ya. Jadi bukan dibaca seperti harkat ya. Pernah ada kalimat hamim, itu kan ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ada hamim. Nah, ini ada yang membacakan ternyata yang belum pernah mempelajari huruful muqatta'ah, ini malah dibaca hama gitu ya. Jadi hama tuh ibu-ibu sekalian ya. Terus banyak juga yang membaca tosa masih ada ya, karena mungkin ya hal yang wajar kalau belum mempelajari huruful muqatta'ah. Jadi pasti dibacanya hama tosa gitu ya, padahal di sini sin gitu ya. Nah, yang paling diketahui itu adalah yasin. Nah, itu ya. Jadi semua orang ketika mau belajar, yang sudah belajar huruful muqatta'ah ataupun yang belum ya, khususnya yang belum, ini kalau yasin ini tetap tidak akan terlupakan gitu ya, karena kita sering membacakannya. Yasin ya, pasti sinnya. Cuman cara bacanya nih yang agak-agak kurang tepat ya. Kebanyakan yang membacanya 2 harokat dua-duanya ya. Yasin wal Qur'an gitu ya. Masih banyak yang membaca seperti itu. Padahal sinnya harus dibaca 6 harkat. Bahkan ibu-ibu sekalian kan ada di Quran surah Al-Baqarah ada alif lam mim, ada alif lam mim ya. Masih ada yang membaca alam, masih ada gitu ya. Karena itu bisa jadi belum mempelajari huruf-huruf yang sedang kita pelajari saat ini ya.
Insya Allah bisa dipahami ya cara baca ya. Pokoknya ciri fathah berdiri dibaca 2 harokat. Kalau cirinya tanda alis berarti dibaca 6 harokat, terkecuali ain boleh dibaca 4. Boleh, ingat ya, boleh dibaca 4. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sekalian lebih lebih enak dibaca 6 harokat biar konsisten, biar sama dengan yang lainnya, berarti 6 harokat saja, seperti itu ya. Baik, siap. Di sini kita akan coba mempraktekannya, ibu-ibu sekalian ya. Kita akan coba mempraktekannya untuk latihan yang satu ini ya. Siap, kita mulai ya. Nah, ini dibacanya 6 harokat. Untuk ain juga kita coba praktekkan 6 harokat dulu ya, ibu-ibu sekalian ya. Baik, kita mulai dari Ibu Syamsimar, silakan Bu. Nah, dipraktekkan semuanya Bu. Semuanya. Semuanya. Itu. Oh. Ini nun yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kurang panjang Bu, kurang panjang. 6 harokat. Nun. Iya, sip. Berikutnya. Sod. Iya. Bagus. To-nya berapa harokat? Ingat tadi Bu? Iya. To-nya hati-hati ya. To-nya 2 harokat ya. Kepanjangan, masih kepanjangan. Boleh untuk kalau misalkan di awal ya, ayunkan saja biar lebih konsisten. Tosi. Nah, itu coba. Tosi. Nah, gitu Bu. Berikutnya. Ya. Hamim. Oke, ini baru sebagian ya, belum semuanya. Tapi nggak apa-apa untuk pengenalan. Nah, baik. Saya bahas dulu ibu-ibu sekalian ya. Saya bahas dulu. Nah, yang kita kenal tadi ya sebelumnya nih. Nah, di sini ya. Matobi harfi di sini kan tidak ada alif ya. Karena yang saya bahas di sini dan juga saya ngambil dari referensi yang insya Allah ini sesuai dengan kalimat-kalimat syair dari para ulama ya. Yang mana hayyun tohuro, ha ya toharo. Di sini tidak ada alif ya. Makanya alif di sini saya bahas. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau alif itu dibacanya 1 harokat ya. Ingat, jangan sampai alif. Nah, gitu ya. Alif meskipun alif itu mempunyai huruf akhir ya, alif gitu ya. Alif ada huruf akhir, ada f-nya, ada fa-nya ya, alif. Nah, untuk alif itu dibaca 1 harokat. Cukup alif gitu aja doang ya. Nah, untuk yang ini kaidahnya sama ya. Lamnya kalau ada tanda alif berarti 6 harokat, kalau fathah berdiri 2 harokat. Yuk dilanjut Bu, Ibu Syamsimah. Alif lam ra. Iya. Nah, baik, catatan di sini ada mim bertasydid ya. Mim bertasydid itu nanti kaitannya dengan cara mendengungkan ya. Tapi silakan, ini memang belum dibahas. Kita baca sebisa ibu dulu coba. Yang ini berarti yang ini dan yang ini. Ya, untuk yang baru kita pahami fathah berdiri. Fathah berdiri terus alis lagi ya. Silakan. Mim. Nah, mimnya tetap 6 harokat, Bu. Mimnya tetap 6 harokat. Tetap ya, pokoknya kalau ada tanda alis berarti dibaca 6 harokat. Ya. Tosim. Oke, sip. Berikutnya, Bu. Yasin. Ya betul ya. Iya-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Oke, ini coba Bu, silakan. Nah, di sini di sela-sela ain bertemu sod ada dengungan ya. Saya contohkan dulu ya. Kaf ha ya ain.
Sod. Silakan. Kaf ha ya ain Ai dulu. I dulu, Bu. oh I ke I dulu. ain ya. Nah, bukan Ka jangan ain langsung. Tapi I dulu. I dulu. I panjang dulu baru pada dengung. n-nya Ya. Pak Ustadz. Ain sod Nah, pas gitu ya. N-nya nanti N-nya nanti kalau dengungannya itu ketika sudah membereskan mad dulu. Jadi Ibu Syamsimar harus bereskan mad dulu. Nah, gini nih. Nah, ini nih, lihat. Ya, Yang saya contohkan. iya, iya, Yang saya contohkan iya, yang tadi ya. I dulu iya, berarti I di sini dulu I dulu berarti I sod gitu ya. Siap Bu ya? iya. Oke. Ya. Kaf ha ya ain sod. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Masih latihan ya. Masih latihan di sini ada Ibu Iis Rosidah dulu silakan, gabung. Nah, ini segini cukup, Bu? Cukup Pak Ustadz. Cukup ya? Oke, biar tidak Iya. di-zoomkan seperti tadi. Silakan. Iya. Nu Ya. so ko Ya. Tosin Hamim Alif Lam Alif, hati-hati, alifnya tidak panjang. Alif Alifnya pendek Lam saja, satu harakat. Alif, alif la langsung. Alif Lam Ro Ro-nya dua harakat, Bu, kepanjangan. Ro, alif lam ro. Alif Lam Ro Iya. Tosin To-nya kepanjangan. Masih kepanjangan to-nya, Bu? Tosi. Pendek. Tosin Iya. Yasin Kahaya Ain Sod. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik, bagus, Bu, ya. Baik, kita lanjutkan. Ibu Mas Riani, silakan gabung, Bu. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sod. Sepertinya masih kurang, Bu. Masih kurang ya. Sedikit Kurang. lagi, coba. Sod. Iya. Kof. Nah, sedikit koreksi, tidak diberikan terlalu berlebihan nabar, Bu ya. Jadi kan jangan kof. Nah, enggak gitu, tapi biasa saja. Kof. Nah, itu ya, mengalir. Ya, Ustaz. Silakan. Kof. Nah, gitu. Tosin. Nah, masih ada sin. Nah, dihindari ya, sedikit saja, nggak apa-apa. Tosin. Nah, boleh sedikit. Enggak sin. Nah, dihindari, Bu ya. Maksudnya Iya, boleh, iya. cuman sepertinya terlalu menekan ya. Terlalu Iya, terlalu iya. kuat. Dikit aja. Tosin. Nah, boleh kan ya? Cuman sedikit. Tosin. Nah, itu aman ya.
Ikut ya. Hamim. Oke. Alif Hati-hati, jangan la sampai ini ya. Ya, alif dilanjutkan Bu. lam ra Iya. tosim mim Tayyib. yasin Bagus. ka kaf ha ya ain Ai dulu, belum sad belum. Di 6 harokatkan dulu Bu. Ai-nya lebih panjang dulu. Ai. Nah, baru pas dengungan baru ditekuk ya. Kita samarkan itu ya maksudnya. iya iya Ustaz. Coba agak panjang dulu. Bismillah. Kaf ha ya ain sad. Oke, masih ada ayu. Tapi ai. Coba di sini doang. Dari ain ke sod coba, dari ain ke sod. Dari ain ke sad. Ai. Ya, i-nya jelas. Ain sad. Nah, itu Bu ya. Oke sih, bisa di ini ya. Nah, itu. Jadi huruf ain itu betul-betul lin aja dulu. Linnya itu kan ai. Ain, ain. Nah, jadi yang dipanjangkannya i-nya dulu ya. Sip, tayyib, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan Ibu Rahmawati, silakan. Ratnawati afwan ya, Ibu Ratnawati. Silakan, Bu. Nun Iya. sad Mm-mm. qaf Ya, qafnya kurang panjang sedikit lagi. qaf Iya. sin Iya. hamim Iya. alif lam ra. Nah, hati-hati lamnya tidak lam mim di situ, mim sukunnya bertemu ro idhar nantinya ya. Jadi alif lam ro, sedikit lam ro itu ya, sedikit. Alif lam ra. Kurang. Ya. Terlalu cepat itu Bu. Dialirkan dulu. Cuman dikit. Lam ro, itu segitu. Alif lam ra. Iya, berikutnya. Tosi. Nya hati-hati kepanjangan. Tosi, tosi. Coba dengan ayunan. Tosin. Mim. Oke, sip, bagus. Berikutnya. Yasin. Sip. Ya. Kaf ha ya ain sad. Oke, sip. Lumayan napasnya Bu ya. Tadi dengungannya masih kurang ya, tapi nggak apa-apa. Ini belum kita bahas di bab itu ya. Kita pengenalan aja dulu ya. Baik, di sini ada Pak Agus nih. Assalamualaikum, Pak Agus. Oke, hadir Pak Agus. Boleh di-on-kan mikrofonnya?
Waalaikumsalam, Tat. Alhamdulillah. Sudah bisa dipahami tadi, Pak? Boleh bisa langsung atau baru gabung nih? Baru gabung, Tat. Tadi, Tat. Lambat enggak Oh, apa-apa baru nyambungnya. gabung. Oke, siap ya. Oke, baik. Pak Agus mau coba? Ya, coba, Tat. Oke, silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Iya. Nah, ujungnya hati-hati tidak tidak terlalu lama. Nun. Oh iya. Nun. Nah, sedikit. Nun. Iya. Sod. Nah, langsung saja sode, ya ringan. Sode. Oh iya. Sod. Ya. Qaf. Iya, betul. Tasin. Oke, to-nya kurangi sedikit. Tosi, Oh ya, panjangan ya. tosi. Ya. Ya, kepanjangan sedikit, Pak, sedikit banget. Tasin. Oke. Hamim. Iya, betul. Alif lam ra. Nah, lam tetap 6, Pak. 6 harakat tetap. Oh, 6 ya. Ya, tetap 6, tetap 6. Ya. Semuanya yang tanda alis kita baca 6 saja. Ini. Kurang panjang. Alif lam ra. Ro-nya pendek. 2 harakat. Panjangan ya. Ro. Kepanjangan barusan. Oke. Kita Silakan. Coba Alif lagi, Pak. lam ra. Oke, lamnya hati-hati jangan lam ro ya, terlalu mendengung. Alif lam ro. Nah, mengalir Oh, iya. sedikit. Alif lam ra. Oke, cukup. Berikutnya. Tasim mim. Iya, tayyib. Yasin. Iya. Kaf ha ya ain sod. Alhamdulillahirrabbilalamin, tabarakallah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi huruful muqatta'ah sebagaimana disebut muqatta'ah. Jadi kalau misalkan kita tadi simak huruf fawatihus suwar ya, yang mana fawatihu itu dari kalimat yang jamaknya dari Fatihah, yaitu pembuka ya, sedangkan aswarnya itu adalah surah ya, surah. Jadi huruf yang ada pada awal-awal surah itu seperti ya. Jadi pembuka awal-awal surah itu adalah fawatihus suwar. Sedangkan muqatta'ah itu adalah terputus-putus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ini pasti yakin saya pun juga ada Bapak Ibu sekalian ketika membaca, apalagi membaca ini ya, yang panjang ini ya. Ini memerlukan nafas yang luar biasa ya. Perlu latihan yang sangat kerja keras gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan kan napasnya yang pendek itu dipaksakan juga agak susah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini boleh dibagi-bagi karena huruful muqatta'ah itu memang pada dasarnya terpisah-pisah ya. Kaf terpisah, ha terpisah, ya terpisah. Cuman dari segi huruf digabungkan. Nah, jadi kata khususnya pernah kata guru saya itu
diusahakan sesuai dengan kondisi nafas kita. Ya, jadi disesuaikan, tidak memaksakan juga. Ya, makanya ibu-ibu sekalian ini boleh dibagi dua. Contoh, kafaya. Nah, berhenti dulu baru narik nafas lagi. Ain sod. Nah, gitu. Boleh dibagi dua. Bahkan satu-satu juga boleh gitu ya. Contoh misalkan di sini ada alif lam ro nih. Misalkan ya, andai pun kita satu-satu. Alif, narik nafas lagi. Lam, berhenti, narik nafas lagi. Ro. Nah, gitu ya. Tapi kata guru saya itu jangan sampai kalau misalkan kita sanggup ya, nafas kita masih ada, yuk maksimalkan wasol, gitu ya. Maksimalkan mewasolkan. Nah, andai pun misalkan nafasnya kehabisan ataupun yang kurang nafas atau yang tidak kuat ketika membaca, khususnya ini yang paling panjang adalah ini berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ya, 5 huruful muqatta'ah. Nah, kalau misalkan tidak sanggup maka bagi dua saja, ya. Tapi kalau misalkan alif lam ro sanggup satu nafas, ya satu nafas saja. Itu ya. Jadi tidak kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin mempraktekkan satu-satu saja deh misalkan itu ya. Tapi tetap ya, kata para guru-guru kita bahwa kita usahakan kalau misalkan nafas kita masih ada, maka kita maksimalkan untuk diwasolkan. Karena di situ ada hukum-hukum cara baca juga seperti itu ya, kurang lebih. Jadi biar lebih meningkat kualitas bacaan kita seperti itu ya. Jadi boleh dipisah-pisah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan aduh bagaimana nih nafas saya yang pendek sekali gitu kan ya. Nafas saya terkadang memerlukan ya untuk latihan saja memerlukan energi yang sangat luar biasa itu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian sudah latihan berkali-kali, berminggu-minggu, bertahun-tahun misalkan ya. Tapi tidak usah memaksakan diri ya, sesuaikan saja dengan kondisi nafas kita. Kalau misalkan nun saja. Nah, kalau nun ini gimana nih kalau misalkan napasnya kurang? Nah, ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa ya, nggak bisa an gitu ya. Nggak bisa dipisahkan nu dan an gitu ya, dikarenakan ya satu kalimat gitu kan, kurang lebih ya, satu kata gitu ya. Nah, kira-kira ibu bapak sekalian, kalau tadi kita membahas tentang kalimat ya. Kalimat itu di dalam bahasa Arab disebutkan bahwa sebuah lafaz yang mempunyai arti. Pokoknya harus ada artinya. Baik satu huruf, 2 huruf, 3 huruf atau lebih ya. Salah satunya tadi contohnya adalah wa. Ketika kita melihat wa saja, ini sudah termasuk kalimat karena mempunyai arti dan, gitu ya. Jadi dan mempunyai arti dan, maka disebutnya kalimat. Nah, pertanyaannya, huruful muqatta'ah ini termasuk kalimat atau bukan ibu-ibu sekalian? Ibu bapak sekalian, termasuk kalimat bukan nih? Kalau tadi kan saya ulangi ya. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab disebut kalimat itu adalah sebuah lafaz yang mengandung arti, yang ada maknanya. Baik satu huruf, 2 huruf, 3 huruf atau lebih, ya. Sedangkan huruful muqatta'ah ini sama-sama di dalam Al-Qur'an. Apakah termasuk kalimat tersebut atau bukan, ibu bapak sekalian? Ayo, ibu bapak sekalian, kira-kira ini termasuk kalimat atau bukan? Huruful muqatta'ah. Tidak, Pak Ustadz. Kalau nun artinya nah, betul, sip ya. Langsung saja, karena huruf-huruf muqatta'ah yang di awal-awal surat ini ya, yang surat-suratnya itu khusus, ada pengkhususan, ini tidak mengandung arti, tidak ada artinya. Maka di kaidah bahasa Arab ini bukan termasuk kalimat, tapi huruful muqatta'ah saja. Ya, huruf muqatta'ah atau huruf fawatihus suwar gitu ya disebutnya ya. Jadi betul Bu, ini bukan termasuk kalimat karena nun nggak ada artinya ya, hanya Allah yang mengetahui artinya gitu ya. Nun, sod, semua ya, pokoknya yang kita baca tadi ini tidak ada artinya. Kaf, ha, ya, ain itu nggak ada artinya gitu ya. Toha saja apakah nama orang? Nah, belum tentu
Ya, belum tentu. Toha, Toha itu apakah nama orang atau gimana gitu kan ya. Nah, belum tentu ya. Jadi ini memang huruful muqatta'ah ini mempunyai kekhususan dan hanya Allah lah yang mengetahui maknanya ya. Jadi kalau diterjemah Al-Qur'an nggak ada ya alif lam mim apa. Ya nggak ada artinya. Malahan cuman alif lam mim saja ya. Sod ya, nggak ada artinya. Hanya sod saja, alif lam ro saja. To sim mim saja, yasin saja, seperti itu kurang lebih ya. Nah itu ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, ibu bapak sekalian, mudah-mudahan pembahasan huruful muqatta'ah saat ini di modul ini mudah-mudahan lebih apa ya, lebih mendalam ya, insyaallah ya. Dan insyaallah untuk latihannya nanti akan saya praktekkan yang ini ya, yang di halaman 73 untuk dilatih kembali oleh Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Nanti di latihan yang berikutnya akan lebih banyak lagi ya, sehingga kita biar fokus di sini dulu. Ya, fokus di halaman 73 untuk mempraktekkan beberapa lafadz gitu kan ya, beberapa lafadz yang apa namanya? Yang ada 2 harakatnya, yang ada 6 harakatnya ya, meskipun nanti yang berikutnya ini kaitannya dengan mim ya, mim bertasdid ataupun nanti kaitannya dengan mussaqal. Ada mukhafaf itu ringan ya, mussaqal itu berat. Berat itu nanti kaitannya dengan tasydid ya. Ingat untuk nama-nama istilah tidak usah di apa namanya? Ya disimak saja gitu ya. Pokoknya hiraukan saja, tetap fokus ke cara baca. Kalau cara baca kita semuanya ibu bapak sekalian sudah lancar, nama-nama istilah itu akan mengikuti, nanti juga akan paham dengan sendirinya ya. Tapi tidak dibebankan nama istilah yang sudah saya cantumkan ini. Karena di modul D ini adalah modul tambahan ya, modul tambahan ilmu untuk kita mempraktekkan di dalam Al-Qur'an. Seperti itu kurang lebih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, boleh. Ada Pak Ustadz. Ya, boleh silakan, Bu. Contohnya membaca tadi Pak Ustadz yang ya. kaf, ha, a. Betul. Tadi, kalau seandainya kita kan membaca cepat itu, tapi kalau kita kurangin misalnya harokatnya tadi, ada nggak hukumnya tuh Pak Ustadz? Berdosa Harokat atau apa, Bu? Atau apa? Oh. Misalnya kan panjangnya kan. Iya, betul. Kita mungkin karena baca cepat tadi nggak sampai 6 harokat Pak Ustadz. Jadi gimana tuh? Nah, jadi sebetulnya cepat, lamban dan lamban sekali itu tergantung ya. Jadi memang apa contoh gini. Jadi ukuran harokat itu nanti tergantung bacaan kita, Ibu Bapak sekalian ya. Contoh, misalkan saya bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ah, itu ya. Itu gimana ukurannya, 6 harokat atau 4 harokat atau 2 harokat gitu kan ya. Tergantung ketukan. Karena ketukan kita cepat, maka 6 harokatnya itu segitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Nah, itu udah 6 harokat, Bu. Udah 6 harokat ya. Haya. Tuh kan, itu udah 2 harokat karena cepat ya. Kaf ha ya ain shad. Udah 6 harokat karena kecepatan. Maksudnya kecepatan baca. Jadi ini kaitannya dengan ketukan, Bu. Contoh misalkan ya. Jadi 6 harokat itu nanti semakin kita baca cepat, 6 harokatnya apa cepat gitu ya. Nah, kalau lamban nih, kita hitung misalkan bacaan at-tadwir ataupun bacaan tahqiq ya. Misalkan bacaan yang paling lamban sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira tadi saya bismillah berapa harokat, Bu? Kira-kira? 6. 2 harokat ya? Enggak, 2 harokat tetap. 2 harokat kan dikarenakan bacaan kita lamban nih. Nah, tapi kalau misalkan disamakan dengan ketukan cepat ya jelas itu kan ya. Kalau disamakan dengan ketukan cepat maka itu jadi 6 kan itu ya. Tapi enggak, ini sesuai ketukan saja. Misalkan kalau ketukannya tok 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 Bismillahirrahmanirrahim tok tok tok, nah gitu ya. Tapi kalau tak Bismillahirrahmanirrahim akan beda lagi tuh.
Jadi memang Iya. tergantung ketukan. Jadi ukuran harokat itu tidak sama, Bu. Nggak sama. Bisa jadi saya dan Ibu beda-beda ketukannya. Dengan guru kita beda-beda ya. Jadi tergantung ketukannya. Maka dari itu ketika misalkan Ibu membaca gini. Yang tadi contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Yang menyimak itu sudah menyesuaikan. Oh, itu udah pas 6 harokat itu. Ya, Ya. karena bacaannya cepat. Ketika bacanya tidak cepat tidak lambat, Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Oh, ya. Kalau ini bacaannya yang standar ya, yang sedang, tidak cepat, tidak lambat. Itu sih, Bu. Ya, jadi memang mau cepat mau lambat tetap tajwid itu akan tetap bisa dirasakan gitu ya. Kan banyak imam-imam Mekah saja kan cepat kan ya. Ya, seperti itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama Bu ya. Baik, ada yang lain terakhir satu lagi boleh karena waktu kita sudah habis, sudah lewat 6 menit ya. Silakan. Pak Agus, gimana Pak Agus? Aman ya? Insyaallah ya. Nah, kalau misalkan ada yang tertinggal boleh nanti di di rekaman ulangnya ya, seperti itu. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya dan juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kita tetap murojaah ya, dan juga untuk modul D ini modul tambahan ya. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mulai agak bingung gitu kan. Banyak istilah yang saya cantumkan di situ ya. Tapi ingat, istilah-istilah yang pernah saya waktu di di pembukaan modul A ya, terus modul B, C dan seterusnya saya sampaikan bahwa nama-nama istilah ini bukan pembahasan yang utama. Yang utama itu adalah praktek ya. Praktek. Pokoknya Bapak Ibu sekalian fokusnya ke praktek, sedangkan nama-nama istilah itu akan mengikuti nantinya ya. Adapun misalkan kalau lupa gimana, nggak apa-apa. Karena tidak dibebankan di istilah-istilah itu. Cuman paling kalau ditanya ya nggak apa-apa ya. Misalkan pernah ingat misalkan masih ingat Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ingat ya udah ya. Yang penting kita pernah mendengar, pernah ingat gitu ya. Kalau misalkan pernah ingat berarti ya awalnya ingat, lama tidak murojaah jadi lupa lagi gitu ya, kurang lebih ya. Baik, itu saja Ibu Bapak sekalian, terima kasih ya. Mudah-mudahan usaha yang Bapak Ibu sekalian maksimalkan ya, waktu luangnya, kesehatannya, mudah-mudahan Allah nilai menjadi amal soleh ya, amalan muttaqabalan insyaallah ya. Dan juga terima kasih kepada Agesa, kepada tim juga, mudah-mudahan kita semua ya, kepada Bapak Ibu sekalian, kita semua sehat selalu, bisa melanjutkan terus ya kajian kita sampai tuntas ya, karena ya yang namanya belajar Al-Quran itu tanpa batas sebetulnya ya. Sebagaimana ada ulama yang mengatakan, pernah saya sampaikan juga, mempelajari Al-Quran itu lebih dari usia kita. Jadi kita maksimalkan saja selagi kita diberikan usia oleh Allah gitu saja ya, insyaallah ya. Niatkan yang pertama adalah pahalanya. Hasil insyaallah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Kita cukupkan sekian. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Agesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallah khairan wabarakatuh. katsiran untuk Ustaz Ari materinya untuk malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Latihan pernafasannya luar biasa ya. Ya, alhamdulillah. Sesak napas. Sesak napas. Alhamdulillah. Harus memang pada akhirnya pun memang harus banyak berlatih ya Pak Ustadz ya. Bagi soal pernafasan pun memang ada teknik-teknik tertentu. Kalau yang saya ingat dulu Ustadz juga pernah bilang tuh, kalau tarik nafas coba biar nafasnya panjang, diambil dulu dari hidung, nanti kalau udah mentok sudah habis baru ambil lagi dari mulut gitu Ustadz ya. Ah, itu betul, di double ya. Jadi double, tarik nafasnya betul. lebih panjang. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa sambil praktek juga di rumah masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaan ataupun kehadiran di malam hari ini untuk di kelas privasi ini. Insya Allah kita semua akan bertemu kembali di pekan depan, dan waktu pun tidak terasa sudah menunjukkan pukul 21.39 waktu Indonesia Barat. Dan Bapak Ibu jangan lupa nanti untuk tetap terus bermurojaah
nanti akan diberikan tugasnya sebagai latihan bentuk untuk mengistiqomahkan bacaan Al-Qur'annya supaya makin lancar, semakin baik lagi dalam bacaan Al-Qur'annya, dan insya Allah nanti pun tidak ada kesalahan-kesalahan lagi saat membaca Al-Qur'annya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari Bapak Ibu semua? Udah Pak Ustadz. Baik, Cukup, sepertinya Pak cukup ya. Ustadz. Baik. Alhamdulillah Ya. cukup, Mas Gesa. Oke, baik Ibu. Mari kita akhiri saja untuk kelas privat pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, kemudian istighfar sebanyak 3 kali, dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Ustadz Ari untuk ibadah malam hari ini. Mari kita akhiri saja untuk malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih. Afwan, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Mohon izin untuk kami akhiri ya. Ya. Mas.